Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asraril kitabaini amin. Al-hikmatur rabi'atul ashrun. Hikmah yang ke-24. Qala radhiyallahu anhu, idza da'at nafsuka, idza da'at, ari kala ngaku apa nafsuka awak dhewe sira, anna sak temene nafsu iku la tufarriqu ora iso bedakake apa nafsu baina wujudi syai'i ing dalam antarane wujudi syai' suci-wici wa adami lan ora ana syai'. Ketika dirimu mengaku telah mencapai pada sebuah makom bahwa ada dan tidak adanya sesuatu itu sama, aku kan duwe duit ora duwe duit tetap happy, mana ya. Saya itu sudah pada level di mana umpama ya, saya itu sudah ada di level di mana dipuji sama dicaci sama, umpamanya gitu. Dialem ora dialem podo. Umpamanya seperti itu, ada orang mengaku seperti itu, fala taqna minha. Fala taqna mongko aja nampa minha saking nafsu bidzalika kelawan mengkono-mengkono iddia, maka jangan percaya begitu saja kepada dirimu. Hatta tabiroha, hingga muji sapa siraha ing nafs ya, bil amraini jami'an. Bil amraini kelawan rong perkara jami'an alis kabehane. Maka jangan tiba-tiba dirimu percaya kepada dirimu sendiri itu atau kepada nafsumu sebelum diuji. Ada orang bilang, saya ini sabar. Sabar itu sebuah pengakuan. Iya atau tidak adalah pada saat terjadinya musibah. Kan? Malah jadi Kanjeng Nabi, as-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu dalam hentakan atau pukulan pertama. Nah, kita ini sering sekali, terutama diri kita, koyo ya sok ngaku sabar. Oh, yang penting itu bersyukur. Iya wong lagi duwe jajal nek dong pas bangkrut. Muni jajal bersyukur. Angel mboten. Nah, jadi ini Imam Al-Haddad itu Masya Allah mengoncei menguliti kita ini benar-benar luar biasa, agar diri kita ini tidak terbuai oleh pengakuan-pengakuan diri sing cok ngaku saya bersyukur. Bersyukur iya bisa, itu di lisan, tapi benar-benar bersyukur pada saat dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, itu yang paling penting. Untuk karo tenang saja Dik, saya akan selalu setia kepadamu. Iya biyen kae pas ijik kinyis-kinyis. Loh, leres wonten. Begitu sing kinyis-kinyis wong liya, wah ya nglire. Niki bangsane kula sing nom-noman. Jenengan ing sepuh-sepuh nggih insyaallah. Artinya Masya Allah, yang namanya orang ngaku itu gampang banget. Bahkan hati kita itu koyo ya koyo sajak-sajakane wis. Saya istiqomah. Iya istiqomah lah. Pada saat kita tidak banyak urusan, jajal nek pas lagi banyak urusan. Itu sholat qobliyah ba'diyah saja wis. Kontal. Niki kula sing nom-noman. Dengan sing sepuh nggih insyaallah tetep. Maka Masya Allah saya itu tadi Uzain bilang kok masih di mobil. Saya masih tercengang ketika Imam Al-Haddad. Masih benar-benar tercengang. Kaya tereng move on kok iyo iso dulu. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Idza da'at nafsuka, ketika nafsumu itu mengaku annaha, bahwasanya dia itu nafsu itu la tufraqu baina wujudi syai' wa adami. Dia la tufarriqu baina wujudi syai' wa adami.
dia bisa mengaku antara ada dan tiadanya sesuatu dari perkara dunia atau dari apapun itu, merasa telah sama. Misalkan saya ini, bagi saya sehat tidak sehat itu sama-sama bersyukur, umpamanya begitu. Adanya sehat dan tidak adanya sehat, saya akan selalu selalu berbaik sangka kepada Allah. Boleh silakan, tapi jajal pas loro untu senut. Kula untu nek jenengan cara kula niku loro niku mboten usah sing keren-keren lah, paling masuk angin sithik pun cukup lah, mboten usah sing keren-keren. Amin Allahumma amin. Pokoknya sederhana-sederhana. Itu saja terkadang ya Allah, nikmatnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Begitu. Nah, jadi maka berlatih. Jawabannya adalah berlatih dan jangan sampai lupa memohon pertolongan untuk disertai Allah di setiap keadaan. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu terus bareng dengan orang yang berbuat baiknya itu lillah. Karena kalau berbuat baik pencitraan ini pasti tidak awet, pasti tidak awet, tidak awet. Ya, dari situlah ada butuh ujian-ujian yang sehingga diri kita ini tidak selalu terbuai dengan pengakuan. Bahkan ada seorang namanya Fudail bin Iyad. Itu ketika beliau bilang, ditanya sama seseorang, ya Fudail, ya Syekh, apakah engkau cinta kepada Allah? Beliau itu diam sampai dalam waktu yang lama. Ditanya lagi, tetap diam lagi. Ditanya lagi, tetap diam lagi. Nah, kita itu kan ya Allah, apakah kau cinta kepada Allah, kepada Rasul? Oh pasti. Oh pasti. Oh pasti. Kene kan gitu toh. Lalu Fudail bin Iyad itu diam. Sampai beliau sendiri yang berkata, saya mau jawab itu serba salah. Kalau saya jawab saya tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah, ya kufur aja ini. Wong wajib kok. Kalau saya bilang cinta, mana buktinya? Saya belum bisa membuktikan. Nah, terus apa ding meneng ngono. Itu sekelas gurunya barang. Maka di positioning seperti ini kita ini biar tidak rumongso api. Ya. Bahkan bukan hanya sekelas Fudail bin Iyad, ini sekelas ya Allah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu dipuji oleh ya sesama para sahabat lah. Maka cara mujinya, ya Amirul Mukminin, innakal Faruq. Ya Amirul Mukminin, engkau itu Al-Faruq. Padahal jelas loh, yang ngasih gelar Al-Faruq itu siapa? Rasulullah. Itu ketika masuk dalam diri Sayyidina Umar butuh diuji untuk dirinya. Nek dhewe digelari wong kok ketok iya. Misalkan kita Masya Allah sampean ki wong jan sregepe pol ngaji. Kan kira-kira jawab kita, ya alhamdulillah, ngene iki perjuangan lho. Ngono kan saja. Tapi Sayyidina Umar itu ketika dipuji dengan kata Al-Faruq saja beliau mengoreksi diri. Engkau ini pemimpin yang adil, yang bijaksana, ya at-taqi, yang takwa kepada Allah. Maka seketika beliau kemudian menangis, mengkhawatirkan sambil mengatakan, aku khawatir semua ini hanya terlihat di mata kalian dan di mata Allah beda. Ini Sayyidina Umar. Pada saat dipuji itu jatuhnya mengoreksi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ada beberapa dalil yang disampaikan di sini. Nek cara kula nggih dadi wong sing
biasa mawon. Kenapa? Karena ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Yubtalar rajul ala hasabi dini. Seorang itu diuji bergantung tingkat keagamaan seseorang. Fa in kana dinuhu sulban, kalau agama orang tersebut itu benar-benar mantap luar biasa, istadda bala'uhu, ujiannya pun sebanding. Ujiannya pun apa? Sebanding. Wa in kana fi dinihi riqqatun, kalau agamanya biasa-biasa saja, maka ubtuliya ala hasabi, dia akan diuji dengan ujian yang biasa saja. Oleh karena itu jangan pernah ngaku luar biasa, kok khawatir diuji. Jadi nek dhewe sabar, sampean sabar ya insyaallah tolong dongake aku muga-muga sabar. Ngeten sing lebih tepat. Sampean sabar ya pasti, jajal digulung tenan. Jelas ya, kira-kira seperti itu, jelas ya. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesuatu yang aku khawatirkan dari umatku, kata Rasulullah, yang lebih aku khawatirkan adalah kullu munafikin alimul lisan, yakni orang-orang munafik dari umatku sing mung iso ngomong lan iso ngaku. Repot ini. Nah, sing paling gampang ya, kalau ada orang memuji, justru kita minta doa. Justru kita minta doa. Jangan langsung muni, oh iya pasti itu ya. Masya Allah. Lalu begitu, misalkan, jenengan jan sholat jamaah jan ora tahu bolong jan luar biasa. Kita bilangnya apa? Yes, doakan muka-muka istiqomah. Aman niku. Sampeyan jan sholat jamaah jan istiqomah ora tahu bolong. Kok terus kita bilang nih, lah iyalah ya, kene nek kena nggo gawe contoh liyane. Berat kan? Ya, tenang, nanti akhirnya diwelehke. Ternyata kita sebagai seorang pakde sing sering bilang kepada ponaan-ponaan kon subuhan sing gasik, suatu ketika ponaan itu subuhan dhewe kawanen lah. Krasa ora. Karena itu jangan pernah kita membiarkan diri kita ngaku hebat. Ngaku hebat. Karena nanti akan diuji. Mending minta doa atau berdoa. Itu lebih aman, lebih aman. Ya Allah, ya Allah. Dan ya nek dalil di dalam Al-Qur'an banyak banget. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina. Wanabluwakum masyaallah. Wanabluwakum akhbarakum. Ada lagi ahasiban nas, ini yang paling sering jenengan dengar. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apa iya sih manusia itu akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji ketika dia sudah mengaku beriman? Kan tidak mungkin, ya mesti diuji. Mesti diuji. Masya Allah. Oleh karena itu, nek bahasa sing paling gampang adalah diri kita ini, ya tadi itu, minta doa saja lebih aman daripada harus ngaku sing begini dan begitunya. Karena terkadang ngaku itu tidak harus di depan orang lain, pada saat sendiri itu terutama. Pada saat sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain lagi. Panjenengan nate mireng namine Uwais Al-Qarni nggih. Sinten? Uwais Al-Qarni. Seorang yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, ya, tapi sekelas Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Ali, itu pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni.
Di antara tandanya beliau itu dari Qarn, Yaman, dan ada dulu pernah kena penyakit semacam lepra, baros, penyakit belang yang kemudian sisanya tinggal sedikit sekitar di tangan. Dari waktu ke waktu zaman Rasulullah tidak dijumpai, zaman Sayyidina Abu Bakar tidak dijumpai. Ketika zaman Sayyidina Umar ya sekitar tengah bahkan sudah agak akhir itu baru Sayyidina Umar ketemu. Begitu sudah konangan, beliau itu langsung undur diri, pamit dan tidak pernah ditemukan lagi. Ada kala itu seorang ulama hebat namanya Rabi bin Hayyan. Dia mengatakan demikian sama Uwais Al-Qarni. Uwais, kita terus jaga silaturahim kita ini. Kata beliau, ya saya setuju menjaga silaturahim. Wa annas silah, tapi sebenarnya silah yang sebenarnya silaturahim itu silatul qalbi, silaturahim hati. Caranya dengan saling mendoakan. Lah tapi kalau saya keping ketemu bagaimana? Beliau bilang demikian. Ini akhirnya menjadi madhab tersendiri. Wong sing orang kepingin ketemu wong niki juga benar, tapi orang yang terus kemudian ketemu sama orang itu pun benar, tinggal nanti niatnya. Itu Uwais Al-Qarni bilang demikian. Enggak. Kalau saya harus bertemu tidak. Lah kenapa? Saya khawatir pertemuan kita hanya akan menghiasi diri kita masing-masing. Jangan paham betul dengan perkataan itu? Belum ya? Jadi umpamanya saya ketemu sama Mas Randy, umpama ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika saya ditanya, Waalaikumsalam, gimana kabar? Gimana santri dan sebagainya, saya kan akan secara otomatis alhamdulillah ini santri sergap sekali mulai pinter-pinter, namanya menghias diri. Padahal bocah muter-muter beng-beng wong ya ditinggal lunga terus karo gurune kan ya. Ini kan enggak akan dikatakan. Nah, demikian pula Mas Radi barangkali gimana kabar? Wah, alhamdulillah kami begini dan sebagainya. Jadi potensi untuk menghias dirinya itu lebih kuat. Ya, bolehlah kalau itu tahadus bin nikmat. Tapi soal hati itu ya sulit untuk dibohongi. Maka ketika Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa andai manusia tahu bahwasanya satu kata itu adalah menjadi amal baik ataupun amal buruk, niscaya akan selektif dalam perkataan. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke tema. Ini Imam Al-Haddad luar biasa. Mereteli kita itu, mengkuliti kita luar biasa. Kemarin kita sudah disenangkan dengan banyak hal-hal agar kita ini banyak bersyukur. Habis ini tidak boleh mengaku bersyukur nek urung diuji. Karena ada dua toh, kemarin sudah saya sampaikan, ada syakir, ada syakur. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, anna syakir syakara idza utiya. Namanya orang bersyukur itu dia bersyukur ketika diberi. Wasyakur, sedangkan ahli syukur adalah man syakara fi ayyi halin. Orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Maka Rasulullah ajarkan kita dalam setiap keadaan untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli. Nah, kata-kata alhamdulillah ala kulli hal itu ya benar-benar jangan sampai hanya sebuah pengakuan. Jangan sampai hanya sebuah pengakuan. Maka kalau nek dong pas lagi susah kita itu disuruh nyari angin. Nah, ya, nyari angin dalam arti golek suasana sing nyegerke pen jangan sampai hilang ridho kita. Ini kata ya Allah Imam Sya'rani dalam kitab Minahus Saniyah, beliau menyebutkan demikian. Kalau hatimu sudah mulai rodok ora terima, ada rasa susah, segera engkau keluar rumah, cari makanan yang enak, tidur yang nyenyak untuk memancing hatimu agar mudah bersyukur. Wah nek niki kula setuju. Niki kula setuju. Lah pripun kula bareng ngaji nuwun. Karena kalau kita ini terus dihadapkan dengan problem dan tekanan-tekanan,
itu secara umum diri kita itu meh muni syukur itu abot apa abot? Abot banget. Oleh karena itu boleh lah. Ya niku makan sing enak, tidur sing enak. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah. Baik, kita kembali lagi ya. Ada seseorang yang dia itu merupakan muridnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Dia bilang demikian, ya Syekh, al-an ana zahid. Taraktu dunya wa farartu ilal akhirah. Ya Syekh, kini aku telah mencapai pada sebuah tingkatan, aku ini bisa mulai zuhud. Aku tinggalkan dunia untuk akhirat. Bagaimana menurut engkau? Kata Syekh Hasan Al-Basri, beliau itu jawabnya unik. Ya enggak apa-apa, silahkan kau ngaku seperti itu, tapi ujilah hatimu dengan cara cara menguji pengakuan dewi sing cok ngaku hebat. Niku cara ngujinya berapa kali? 3. Cara nguji hati kita sing cok ngaku yo ahli sabar, ahli syukur, kita ini sudah kepikiran akhirat, kepingin husnul khotimah. Target utama atau kesuksesan yang sejati adalah husnul khotimah, senantiasa kita pengen istiqomah dan sebagainya. Cara ngujinya dengan 3 perkataan, 3 pertanyaan atau 3 perkataan sama. Yang pertama kata Sayyidina Hasan Al-Basri, la taghdab idza lam tanal takriman nas. Kau boleh mengaku seperti itu asal engkau jangan marah ketika engkau tidak mendapatkan penghormatan dari manusia. Jadi ojo nesu nek ora diregoni. Ngeten ya. Repot? Ojo nesu nek ora diregoni. Kira-kira kita sudah bisa atau belum? Nah, jadi monggo mengaku sundul langit monggo. Ngaku sundul langit monggo. Tapi ini cara Syekh Hasan Al-Basri, ya, Sayyidina Hasan Al-Basri untuk mengoreksi hati agar tidak ngaku sing aneh-aneh. Kan akan datang satu zaman di mana orang mau ngaku soleh, ngaku wali. Orang mau ngaku soleh, ngaku nopo? Wali. Ya. Ya, kita nih ya wali murid kan ya. Nah, pengakuan yang sundul langit seperti itu ada 3 ring, ada 3 lapis. Apakah benar atau tidak pengakuan itu? Yang pertama adalah la taghdab idza lam tanal takriman nas. Ya, kau bisa disebut benar atau tidak pengakuanmu adalah dilihat dari saat engkau tidak marah, saat tidak dihormati manusia. Karena itu menunjukkan bahwa engkau itu butuh penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kadang-kadang kula niku pas teng pundi kumpul karo cah nom-nom sing ora do ngerti nek kula saged ngaji tiba-tiba kono benerke wacanan kula rasane mes emosi kok. Padahal kan kudu ya saya terima, enggak apa-apa. Padahal dia belum tahu ada ragam qiraah, ragam tajwid, cara baca Quran sing macem-macem. Lah saya lagi baca dengan model-model qiraah yang berbeda. Lah cah-cah tepekinan sing ngagi wingi-wingi niku kan langsung do ngomong, "Wah, Ustaz kok bacanya gitu?" Tak tahan-tahan aku ora nesu ki angel. Niku masyaallah. Gitu, umpamanya ya sederhana aja. Ketika
Saya baca di Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Maribari itu disebutkan bahwa rakaat pertama sama rakaat kedua itu rakaat kedua hendaknya lebih pendek. Sampai dalam pilihan huruf saja yang lebih baik lebih pendek. Misalkan pada lafaz di surah Fatihah, kalau rakaat pertama maliki yaumiddin, malik yaumiddin panjang, maka nek kepingin mendapatkan keutamaan di rakaat yang kedua jadi pendek, maliki yaumiddin. Ngono iso baru rampung-rampungan salat. Kayaknya tadi bacanya salah dan tahan diri orang tak ajari wis meneng niki luar biasa nih. Asli niku luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya jenengan pasti punya pengalaman tersendiri lah ya. Pengalaman tersendiri. Bagaimana menahan diri tidak marah ketika ada orang mboten ngregoni. Ngeten nggih. Masyaallah. Pada saat niki saya belum bisa mencontohkan panjenengan, saya contoh sing terjadi tenggen kula mawon. Satu ketika misalkan kula niku mun awet jam 3:04, jam 3:30 mun munggah melih teng lantai atas untuk nggugai bocah. Nggugai tok sing halus-halus dan sebagainya. Tok medun. Dereng enten sing medun munggah melih. Dereng enten sing medun melih. Masyaallah. Kan orang kergoni tenan to. Orang ngergoni tenan. Rasane iki jan orang ngergoni tenan. Padahal wah ya Allah. Niku kon mboten nesu ki angel niku estu kon mboten. Hawa niku nek enten dinamit tak wer ta utang. Masyaallah. Ya semoga nek nesune kita nesu sing hak muga-muga nggih. Ya, tapi di sini yang dimaksud tidak boleh nesu adalah ketika manusia tidak menghargai kita. Karena orang yang di sini disebutkan boleh ngaku sing macam-macam adalah orang yang hanya membutuhkan penghargaan dari Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Yang nomor 2, kita boleh ngaku sing sak macam-macam, ngaku soleh lah, bahkan ngaku wali asal aja ngaku nabi, banten pun entek. Niku adalah cara mengoreksi, dan koreksi ini tidak usah dikatakan oleh orang lain, jenengan pahami mau dengan sini nginjang nek mulai ngaku sing aneh-aneh, saya ini bersyukur, saya bersabar, saya ikhlas dan sebagainya. 3 kata ini dieling-eling saestu. Nggih, dieling-eling saestu. Yang pertama. Yang nomor 2, la tahzan idza faqadta syai'an tuhibbu. Bisa diketahui ucapanmu benar atau tidak adalah ketika engkau tidak bersedih, yakni ketika engkau kehilangan sesuatu yang kau cintai. Kono ora sedih kehilangan duit gede. Wah. Ya ampun. Nah, kita boleh ngaku sing macam-macam nek kira-kira kenapa kok seperti itu? Karena kata Syekh Hasan Al-Basri, itu hanya untuk membuktikan bahwa yang kau cintai Allah dan Rasulullah, sehingga tidak butuh cinta yang lain. Lah kene ijik kelangan ijik gulung kuping laras mbah nggih. Gulung kuping apa gulung kuming? Gulung kuping. Terus si gulung kuping ya ora usah ngaku sing aneh-aneh, tentu ngaku sing aneh. Ya Allah. Wah tadi saya tuh mikir ini Imam Al-Haddad jan sadis tenan nih. Sadis dalam arti itu benar-benar koreksi kita luar biasa. Dipersiapkan menjadi hamba-hamba yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minallahumma. Niku nomor pinten? Kali. Nomor 3. Cara ngetes, ya, tes. Apakah diri kita, pengakuan kita sing bisa ngeten dan sebagainya itu benar atau tidak adalah la tafrah idza hasalta ala syai'in targhabu. Engkau tidak bergembira ketika engkau mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Piye lagi? Ya namanya sesuatu yang dapat kita inginkan kemudian terkabul ya umumnya napa? Senang. Umumnya senang. Tapi tanda-tanda kita bisa ngaku ahli, pokoknya orang dekat dengan Allah, diri kita itu tidak senang ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan dari harta dunia dan sebagainya, yang pujian dan sebagainya. Daya 3 itu dari Sayyidina Hasan Al-Basri. Yang pertama, la taghdab idza lam tanal takriman nas,
tidak marah ketika tidak mendapatkan penghormatan manusia. Nomor 2, la tahzan idza faqadta syai'an tuhibbu, tidak sedih ketika kehilangan sesuatu yang dicintai. Nomor 3, la tafrah idza hasalta ala syai'in targhabu, tidak terlalu senang pada saat cita-cita kita ini terkabul. Nah, maka Sayyidina Umar pada saat dikabulkan doa-doanya oleh Allah, beliau biasa saja. Kenapa? Ketika tinggi, ya Amirul Mukminin, engkau ini berdoa tentang satu hal, mencita-citakan tentang satu hal, lalu Allah kabulkan, kok engkau biasa? Jangan lepas jawabannya, ini unik banget jawabannya Sayyidina Umar. Aku khawatir nanti cintaku beralih ke hajat yang terkabul, bukan lagi kepada Allah yang memberikan hajat. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ngaji kali ini memang berat, ngaku api ora oleh kok ndak diuji ujiannya angel-angel oleh ngaku elek ya kok mosok elek ya sing apik to ya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kondisi kita, pengakuan kita ini buruk, tapi kemudian kita memohon kebaikan dari Allah Subhanahu